Nah, ini salah satu guys, bahwa sepedanya ini saya gantung di dinding guys. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hello guys. Hari ini guys, saya akan menunjukkan cara praktis menyimpan sepeda guys. Nah, di masa pandemi ini banyak orang punya sepeda guys, tapi dengan rumah yang sempit, mereka harus mensiasatinya guys bila sepeda tidak lagi digunakan. Oke guys, sebelumnya subscribe guys dan bunyikan tanda notifikasinya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang guys. Oke guys, kita lihat guys bagaimana caranya menyimpan sepeda di tempat yang sempit, untuk rumah-rumah yang sempit guys. Nah guys, pada waktu kita ingin menyimpan sepeda di lahan yang sempit guys, ya, kalau di rumah kan, kalau di komplek banyak anak-anak, banyak sepeda, ada sepedanya orang tua, sepeda anak-anak. Nah, maka strateginya adalah bagaimana cara menyimpan sepeda bila sepeda tidak lagi digunakan. Memang naik sepeda itu musim-musiman. Nah, pada zaman pandemi ini, masa pandemi ini, orang rutin menggunakan sepeda di pagi atau di sore hari, bahkan malam hari guys, ya. Nah, sekarang saya kasih trik bagaimana cara membuat tempat menyimpan sepeda praktis, sederhana, dan peralatannya atau bahan-bahannya dapat kita temukan di mana saja. Oke guys, yang pertama adalah ya, besi siku guys. Nah, usahakan cari besi siku yang kuat guys ya, karena besi siku ini nanti kita gunakan untuk penopang sepedanya guys. Oke guys ya, pilih yang mungkin seperti ini, jangan yang tipis guys, karena takutnya penopangnya tidak kuat. Yang kedua adalah karena pakai siku, maka kita perlu visor ya, baut dan visor. Nah ini ya, ini ada bautnya, ada visornya nih, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kalau kita mau lebih kuat, mungkin kita bisa pakai visor yang lebih besar dan baut lebih besar. Nah, sesuaikan juga dengan siku yang kita pakai, dia sebesar apa. Nah, usahakan sikunya ini yang panjangnya kira-kira ya, kalau saya hitung, kalau keramik ini ya kira-kira sekitar 35 mungkin ya, 35 cm. Yang panjang 3 ini yang cukup besar ya, yang 35 cm. Ya, kalau bisa perkirakan ini keramik 40 ya, mungkin sekitar 35 cm. Oke ya. Nah, selain visor tadi, kita perlu juga untuk mengencangkannya. Nah, maka cara praktis adalah kita harus memiliki obeng guys ya. Mungkin obengnya obeng kembang ya, obeng kembang bervariasi. Saya sudah siapkan obeng kembang dan B+. Nah, kalau mau lebih mudah, maka kita bisa pakai bor. Tapi bagaimana kalau tidak punya bor di rumah? Kita bisa pakai paku guys ya, paku yang besar. Nah, pakunya nanti gunakan untuk apa ya, nanti saya jelaskan. Nah, selanjutnya guys, yang harus kita miliki adalah, selain itu karena kita pakai paku, tidak pakai bor, walaupun bor juga saya miliki, tapi sekarang kita bisa pakai palu guys. Jadi palu ini fungsinya adalah nanti untuk melubangi bagian yang kita perlukan. Oke guys ya. Nah, sekarang kita cek lokasi dulu. Nah, pertama adalah kita harus memiliki ruang space. Karena akan menyimpan sepedanya, maka saya ingin menyimpan sepedanya ini di lahan yang berada di garasi rumah saya guys. Nah, garasi ini dindingnya kosong, biasanya mobil berada di tengah dan dindingnya kosong. Karena itu akan kita coba buat. Nah, triknya sebetulnya sederhana guys. Saya akan memasang siku ini guys ya. Jadi kalau kita perhatikan sikunya ini yang pendek ada di atas, yang panjang ada di yang panjang. Nah, jadi masangnya gini guys ya. Jangan begini ya, tapi begini ya. Karena bebannya itu nanti akan kita pakai untuk sepeda guys. Jadi sepeda itu nanti akan kita gantung guys di siku ini guys, dan kita ikat biar aman. Oke guys ya. Nah, tugas kita adalah melubangi 3 titik yang berada di dinding ini. Oke ya.
kita lubangi. Nah, cara melubanginya karena tadi saya gunakan dengan cara yang sangat mudah ya. Nah, bisa pakai palu guys ya, dengan paku. Kita lubangi dinding ini guys ya. Ya, boleh pakai bor kalau yang punya bor, yang tidak punya bor jangan khawatir, kita bisa pakai paku. Nah, ini ya salah satu contoh. Setelah kita lubangi dinding ini dengan paku, kita ketok ya pakai paku perlahan. Biasanya kalau dinding rumah yang semen ini biasanya cukup kuat ya. Nah, lubangi sesuai dengan lubang visor, jadi jangan sampai terlalu besar, nanti longgar ya. Oke, kita lakukan sejumlah apa? Sejumlah lubang yang kita perlukan. Nah, selanjutnya adalah masukkan visor ini ke dalam guys ya. Masukkan visornya ke dalam terus sampai habis guys ya. Yang contohnya yang sudah saya buat adalah seperti ini guys ya. Ini visornya sudah dipasang, sudah dibuat ya. Oke, ini salah satu contoh yang sudah dilakukan, dibuat. Jadi nanti tinggal kita masukkan lubangnya dan kita baut guys sehingga sudah kuat guys. Oke ya. Nah guys, sekarang saya sudah memasang siku itu ya. Ada beberapa siku yang sudah saya pasang guys ya di garasi ini, karena sebanyak kita perkirakan saja sebanyak sepeda yang kita miliki ya, jadi kita pasang tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara menaikkannya? Saya biasa gunakan ini guys, dengan bantuan tangga guys. Jadi sepedanya saya angkat, kemudian saya masukkan ke si siku itu ya. Yang kita masukkan nanti adalah roda bagian depan ya, roda depan ya. Dan kita ikat guys ya. Kita ikat. Nah, ini misalnya ini saya sudah buat beberapa bagian. Nah, ini ada tali yang sudah saya siapkan guys. Ya. Tali ini nanti fungsinya untuk mengikat sepedanya supaya tidak jatuh kalau goyang atau tersentuh ya. Oke guys ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara memasang sepedanya. Salah satu contoh ya guys, selama work from home ini anak-anak yang biasa sekolah pakai sepeda, nah sekarang sepedanya tergeletak guys di garasi motor ya. Nah, ini sebelah sini ada lagi guys. Wah, ini sampai dekil guys sepeda mereka nih. Ada sepeda lipat ya, ada sepeda gunung ya. Nah, sepeda-sepeda ini daripada teronggok dan membuat sempit tempat, sebaiknya memang kita pasang di dinding guys. Oke guys ya. Nah, oke guys, tadi sepedanya yang kita miliki akan kita gantung satu-satu guys ya. Tidak mungkin semuanya saya perlihatkan, tapi saya akan menunjukkan bagaimana sepeda itu bila sudah digantungkan guys. Oke ya. Nah, ini guys, ini sepeda saya guys ya. Sepeda saya ya, ini sebagai contoh saja guys ya. Mohon maaf, bukan ingin memperlihatkan tujuan merek. Nah, ini salah satu guys, bahwa sepedanya ini saya gantung di dinding guys. Nah, kemudian saya ikat guys ya, saya ikat. Nah, kenapa sepeda yang lainnya ada di bawah? Nah, kalau kita keluar masuk naik turunkan kan lumayan juga guys. Kalau anak-anak masih pakai sepeda, biarkan saja dulu. Nah, tapi kalau mereka tidak lagi menggunakan sepedanya, maka kita bisa mengangkatnya ke atas, menyimpannya ke atas, dan supaya tidak terlalu menghabiskan tempat. Oke guys ya. Nah, ini setiap itu sudah saya siapkan tali ya. Ada beberapa tali, kita pakai tali-tali kecil saja, dan ini cukup praktis guys ya, cukup praktis. Dan sepedanya ini posisinya seperti ini guys. Nah, nanti kalau kita pasang di yang ini ya, atau yang sana, ini posisinya harus sama guys ya, supaya mereka berjajar teratur dan tidak menghabiskan tempat. Jadi kalau kita lihat space-nya ini paling sekitar sejengkal guys, menghabiskan tempat ya. Dan saya kira ini salah satu cara untuk menjadi inspirasi kalian untuk membuat gantungan sepeda sederhana, praktis dan cepat. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini untuk memasang rak untuk menggantungkan sepeda, supaya sepeda kita bisa lebih rapi tersimpan di tempat yang sempit guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe,
dan bunyikan tanda loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga sebarkanlah di sosial media kalian. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.